Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial dan kita akan melanjutkan video kita seputar Dedut. Dan pada episode kali ini kita akan berbicara mengenai tools-tools yang ada di Dedut. Jadi meskipun Dedut itu adalah aplikasi monitoring, tetapi banyak sekali tools yang bisa kita pakai membantu kita untuk melakukan monitoring jaringan. Sebelumnya, untuk yang belum subscribe dulu, dan juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng karena teman-teman akan langsung secara otomatis mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang baru. Sekarang kita akan ngomong tools-tools yang ada pada Dedut. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru lihat di video ini, jangan lupa bahwa sebelumnya kami pernah upload video mengenai pengenalan Dedut, jadi introduction to Dedut. Ada linknya. Kemudian juga ada video mengenai instalasinya. Jadi sekarang kita nggak akan bahas instalasinya lagi, kita akan bahas langsung mengenai tools-tools yang ada pada Dedut. Pada episode sebelumnya kita sudah membuat peta network seperti ini. Dan sekarang kita akan mencoba explore ada beberapa tools yang bisa kita pakai pada Dedut. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa node. Nah, kalau kita klik salah satu, kemudian klik kanan, di sini ada menu tools. Nah, pada tools ini ada berbagai tools yang bisa kita pakai untuk melakukan monitoring jaringan. Ada ping, traceroute, dan lain-lain. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah ping. Ini adalah versi yang cukup advance daripada fungsi ping yang ada pada OS kita. Kenapa advance? Karena di sini kita bisa menentukan pingnya mau dari mana ke mana. Apa saja device yang muncul pada pilihan ini? Ini adalah device-device yang sudah terdata sebagai node pada Dedut server ini. Jadi misalnya kita punya 5 buah node yang sudah terdaftar pada Dedut server ini, kita bisa memilih kita mau melakukan ping dari node yang mana ke node yang mana. Itu keunggulannya Dedut. Itu akan sangat sulit kita lakukan kalau kita sekedar menggunakan laptop biasa. Kita cuma bisa lakukan ping hanya dari laptop kita ke tujuan tertentu. Tapi di sini kita bisa tentukan misalnya .100 ini adalah server Dedutnya. Jadi kalau kita pilih .100 atau default itu adalah server Dedutnya. Nah, kita bisa pilih tujuannya kemana. Misalnya ke .8. .8 tinggal kita start di sini, maka ini akan melakukan ping. Atau misalnya kita bisa juga memilih dari .6 ke .8. Di sini pingnya dari perangkat 6 ke perangkat yang 8. Itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi tidak selalu melulu dari server atau dari laptop kita. Nah, defaultnya ping ini dilakukan bukan dari laptop kita, tapi dari server Dedut. Pada konfigurasi kita di sini berarti pingnya dilakukan dari perangkat .100 ke perangkat yang kita tuju. Itu fungsi ping ya. Nah, sekarang tools yang kedua adalah traceroute. Jadi mirip seperti pada saat kita melakukan ping, di traceroute ini kita juga bisa melakukan traceroute dari node yang ada pada node yang sudah terdaftar pada Dedut kita. Jadi kita tinggal klik kanan, kemudian tools, traceroute. Di sini kita bisa memilih traceroute-nya dari node yang mana. Misalnya di sini kita pilih dari node 6, kemudian ke internet misalnya. Maka kita akan mendapatkan hasil traceroute-nya. Jadi kalau kita misalnya mendapatkan komplain ya dari pelanggan atau dari perangkat tertentu tidak bisa akses ke internet, kita nggak perlu repot-repot melakukan Winbox atau melakukan remote ke router tersebut. Kita tinggal lakukan dari Dedut dan kita bisa langsung melakukan traceroute dari Dedutnya. Kita bisa tahu problemnya ada di mana. Tools berikutnya adalah SNMP Work. Untuk apa? Kita bisa melihat apakah perangkat ini sudah aktif atau belum SNMP-nya. Misalnya kita coba di perangkat .8 ini, kita klik kanan, Tools, SNMP Work. Nah, di sini belum nampak muncul data-data SNMP-nya. Caranya bagaimana? Kita harus mengaktifkan SMP-nya dulu. Jadi kita akan lakukan
remote ke perangkat tersebut dulu. Kemudian kita akan mengaktifkan SNMP-nya. Ada di IP, SNMP, kemudian kita enable di sini. Terus oke. Setelah kita enable, kita akan coba lagi. Di sini akan muncul data-data SNMP-nya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan listnya data-data dari router ini. Dan ini adalah data sebetulnya yang dipakai juga untuk monitoring. Jadi Dedut banyak menggunakan data-data ini. Bisa untuk melihat interface, bisa melihat resource dari router tersebut ya. Dan kita akan banyak bermain dengan SNMP ini pada saat nanti kita melakukan konfigurasi advance untuk node-nya. Sementara SNMP Work kita pakai untuk melihat apakah SNMP pada router tersebut sudah aktif atau belum. Kemudian tools berikutnya. Oh ya, kemarin ada yang tanya, kenapa kok tiba-tiba muncul data resource-nya? Jadi tiba-tiba muncul CPU-nya berapa, memori berapa, disk berapa ya di sini. Kenapa? Karena kita menghidupkan SNMP. Data ini tidak akan muncul kalau kita belum menghidupkan SNMP. Karena tadi saya sudah menghidupkan SNMP-nya, maka sekarang pada display Dedutnya muncul data resource router tersebut. Kemudian tools berikutnya. Terminal. Terminal ini tidak jauh beda dari telnet ya. Jadi kita bisa melakukan telnet ke router-router yang sudah kita miliki. Dan karena kita sudah memasukkan informasi username dan password pada Dedut, maka kita bisa langsung login ke router-router tersebut. Jadi ini adalah sifatnya telnet. Telnetnya dari mana? Telnetnya dilakukan dari router atau dari server Dedut, jadi bukan dari laptop kita. Jadi kalau di sini saya melakukan telnet ke .8, ini telnetnya berarti dari .100 ke .8, bukan dari laptop. Dengan telnet kita bisa melakukan konfigurasi apapun seperti CLI yang lain, seperti SSH, seperti telnet biasa. Cuma di sini kita nggak perlu lagi mengingat-ingat password dan username, kemudian tidak perlu lagi ngetik IP-nya berapa, tinggal kita klik kanan saja dari Dedut ini. Ya, contoh seperti ini, langsung login. Kemudian berikutnya adalah remote connection. Di sini ada remote connection. Nah, di sini artinya apa? Artinya dari node ini atau dari gadget ini kita mau melakukan apa ke yang lainnya, ke perangkat yang lain. Misalnya kita mau melakukan telnet. Kita mau melakukan telnet dari 10.10.10.6 kita misalnya mau melakukan telnet ke 10.10.10.9 misalnya. Di sini kita tinggal masukkan username dan passwordnya. Jadi ini adalah proses telnet dari, di sini terlihat dari .6 ke .9. Jadi kita bisa bebas memilih mau telnetnya dari mana ke mana. Kemudian berikutnya lagi, ya tools berikutnya lagi adalah Torch. Torch ini mirip dengan Torch yang ada di Winbox, malah mungkin sama persis dengan Torch yang ada di Winbox ya. Jadi interface-nya kita mau melakukan interface Torch di Ether berapa, dari mana, kalau kita lakukan Torch-nya. Jadi ini seperti persis kalau kita lakukan Torch-nya dengan Winbox. Cuma dengan Dedut ini kita tidak perlu melakukan Winbox terlebih dahulu. Kita bisa lakukan Torch-nya langsung pada Dedutnya. Sama seperti di Winbox kita juga bisa memilih VLAN, memilih IP, source address, destination address, dan berbagai parameter yang lainnya. Terus berikutnya adalah bandwidth test. Ini juga mirip sekali dengan yang ada di Winbox. Cuma di sini kita bisa memilih mau bandwidth testnya dari mana ke mana. Misalnya di sini kita akan memilih dari IP.6 ya, bandwidth test. Dari IP.6 kita mau ke IP.7 misalnya ya. Di sini kita akan set untuk trafficnya supaya nggak terlalu besar.
Nah, mungkin yang perlu dicermati di sini adalah masalah autentikasi, karena di sini nggak bisa untuk mengisikan username password atau nanti ada di settingannya di preferences. Maka ini tadi saya nonaktifkan dulu authentication-nya sekedar supaya bisa mencoba bahwa kita bisa melakukan bandwidth test. Ini bandwidth test-nya dan ada grafiknya juga. Kemudian ada beberapa tools yang lain di sini adalah tools spectral scan. Spectral scan ini adalah tools yang sangat spesifik dengan wireless. Jadi di sini yang bisa melakukan spectral scan kita akan coba pada perangkat 4011. 4011, kemudian kita akan pilih interface-nya yang WLAN 2, 2,4. Di sini kita bisa lakukan spectral scan di mana kita bisa melihat kondisi wireless yang ada di sekitar perangkat tersebut dan bentuknya adalah grafis yang berwarna. Jadi kita bisa melihat hasil dari spectral scan ini secara visual. Di frekuensi mana banyak frekuensi yang digunakan dan di frekuensi yang mana tidak terlalu banyak frekuensi yang digunakan. Jadi kalau kita mau memilih untuk memasang access point baru, kita bisa cari di mana frekuensinya belum terlalu banyak digunakan. Ini bisa kita lihat di spectral scan. Dan sekali lagi tentu saja karena fitur ini sangat berkaitan dengan wireless, maka hanya bisa digunakan pada perangkat router board yang ada interface wireless-nya. Nah, kemudian kita akan lihat tools-tools yang lain ya. Di sini ada Telnet, ada web, ada Dedut, kemudian ini ada beberapa problem dengan compatibility OS ya. Jadi kalau dulu kita bisa lakukan Telnet, mungkin sekarang kita agak sedikit bermasalah kalau misalnya perangkat OS kita itu sudah menggunakan 64 bit. Kenapa? Karena aplikasi Telnetnya masih 32 bit. Di sini kita akan coba dulu mungkin untuk Telnet ya, karena Telnetnya sudah nggak bisa jalan, kita akan coba dengan SSH misalnya. Jadi kita akan set dulu, karena kalau kita langsung jalankan nggak akan bisa jalan. Di sini akan muncul error. Kita akan coba pada menu tools. Pada menu tools ini kita bisa menambahkan sebetulnya aplikasi-aplikasi yang ingin kita jalankan dengan link dari program Dedut ini. Misalnya yang Telnet ini, ya, ini udah nggak bisa dipakai karena aplikasi Telnet di Windows yang baru itu sudah tidak bisa jalan. Nah, kita akan coba misalnya kita ganti dengan SSH. Karena secara default pada Dedut itu tidak ada tools SSH, tapi bisa kita buat. Kita akan buat misalnya SSH, kemudian di sini saya sudah memasang SSH.exe-nya itu pada CPROM. Di sini kita lihat di local disk C, ini ada SSH.exe. Itu yang harus kita tuliskan di sini. C.2, kemudian SSH.exe. Dan karena ini adalah SSH, formatnya itu adalah username at IP address. Di sini kita tambahkan username, device username, kemudian sudah ada addressnya, tinggal kita beri tanda add. Kita apply, kemudian OK. Setelah kita lakukan modifikasi tadi, kita tinggal coba jalankan SSH-nya ya. Di sini misalnya di IP.8, klik kanan, tools, di sini sudah muncul SSH. Nah, di sini kita tinggal masukkan password-nya. Kita bisa melakukan SSH dengan trigger dari aplikasi Dedut. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil satu-satu atau ngetik IP-nya atau ngetik username-nya. Satu lagi tools yang biasanya kita perlukan tapi ternyata di Dedut versi yang baru itu sudah tidak ada, yaitu Winbox. Kenapa? Karena hampir semua engineer yang melakukan remote ke Mikrotik pasti perlu Winbox. Cuma di Dedut yang baru tidak ada, padahal di Dedut versi-versi sebelumnya itu ada linknya pada tools.
kita bisa menyiasati juga seperti tadi pada saat kita membuat link untuk SSH, kita bisa membuat tools baru sendiri. Kita ke menu tools di sini, kemudian kita add, kita beri nama Winbox. Kemudian komennya apa? Komennya adalah kita harus tahu di mana kita meletakkan file winbox.exe. Saya sudah menyiapkan sebuah file winbox.exe pada CPROM. Kenapa CPROM? Supaya gampang, supaya nanti kalau beda laptop, foldernya nggak beda-beda. Kita pastikan saja itu ada di CPROM, ya. CPROM winbox.exe. Nah, di sini pada command line kita tinggal isikan c.2/winbox.exe. Kemudian formatnya seperti apa? Formatnya adalah winbox.exe spasi IP address-nya, spasi username, spasi password. Ini bisa kita ambil dengan insert variable di sini. Device first address, kemudian spasi device username, kemudian spasi lagi device password. Oke, kemudian kita kembali pada map. Di sini kita akan coba lakukan Winbox dari dedut. Nah, di sini kita sudah bisa langsung otomatis login ke Winbox dengan link yang ada di dedut. Sedikit tips. Untuk bisa langsung login seperti ini, itu kita harus memiliki username dan password pada routernya. Jadi kalau seperti perangkat tes ini, beberapa perangkat lain itu belum ada passwordnya. Jadi kalau kita lakukan Winbox seperti ini, coba kita lakukan. Di sini tidak akan bisa langsung otomatis login karena passwordnya nggak ada. Malah kita harus menghapus manual di sini, baru kita klik connect, baru bisa login. Tapi kalau tadi di perangkat .8 itu sudah ada username dan passwordnya, bisa langsung login ke Winbox-nya. Jadi tools ini memang sangat powerful, kita bisa secara otomatis login ke berbagai gadget yang sudah terdaftar pada dedut ini. Cuma satu hal yang perlu kita hati-hati adalah kita harus set user privilege-nya secara benar pada tiap-tiap router. Kenapa? Karena kalau kita memberikan user privilege yang terlalu tinggi, maka nanti semua orang yang mengakses dedut ini jadi bisa login sebagai user tersebut. Mungkin kalau hanya untuk monitoring, kita bisa set usernya user read. Atau kalau perlu melakukan beberapa perubahan sedikit dengan user write. Mungkin nggak perlu dengan group full. Ya. Kenapa? Karena kalau user group full nanti dia bisa menghapus untuk user-user yang lain. Nah, masih ada dua tools lagi. Ini ada tools web. Jadi web itu apa? Ya web kita berarti membuka web server yang ada pada node tersebut. Dan karena MikroTik ini dia punya web server biasanya untuk melakukan webfig, tentu kita juga bisa buka menggunakan tools ini. Jadi web. Dia akan otomatis membuka browser, kemudian akan otomatis membrowse ke IP tersebut. Dan karena ini posisinya kita sudah menyimpan username dan password untuk perangkat ini, maka webnya akan langsung terbuka. Tapi kalau misalnya nggak ada passwordnya, tentu kita akan diminta lagi untuk memasukkan username dan password. Kemudian yang lainnya, ada satu lagi adalah tools dedut. Jadi dedut kita bisa membuka dedut yang lain dari sini. Link aja sebetulnya. Jadi kalau seandainya di perangkat ini ada dedut servernya, kita bisa membuka dedut server tersebut juga. Jadi di sini kita masukkan IP, password, dan lain-lain, kita bisa login ke perangkat itu. Dan karena di sini nggak ada dedut servernya, maka nggak bisa kebuka, nggak bisa connect. Jadi cuma sampai ke halaman login ini saja. Ada juga pertanyaan kemarin, bagaimana cara mengupgrade router menggunakan dedut? Bisa nggak? Bisa. Tapi caranya gimana? Caranya adalah kita harus mendownload filenya terlebih dahulu ke dedut, kemudian menguploadnya ke dalam server dedutnya. Ini saya sudah download file router OS MIPS-BE, karena di salah satu perangkat ini ada yang menggunakan MIPS-BE.
Jadi tentu ini harus sesuai dengan hardware yang kita gunakan untuk tiap node. Untuk amannya mungkin kita download semua tipe kita download, kemudian kita upload ke router yang menjadi server dedut. Ya, jadi ini adalah router yang menjadi server dedut, kita buka dulu routernya. Kemudian kita akan upload file tersebut, file routeros.mips-nya kita upload ke sana. Itu ada di files. Di sini ada folder yang namanya dut files. Ya. Ada folder namanya dut files. Di sini kita drag ke situ. Sudah terupload. Di sini kita bisa lihat mungkin bagiannya agak bawah ya, sudah ada file mips.be di sini. Di sini bisa kita lihat juga pada dedut di menu files. Di sini sudah terlihat bahwa package-nya itu sudah ada pada dedut. Ya, di sini kalau di tab package juga langsung kelihatan ada file installer router OS untuk mips.be versi 643.8. Kemudian kita akan balik lagi ke network. Contohnya yang router.6 ini kita akan coba lihat dulu. Kita coba Winbox, kebetulan sudah bisa Winbox langsung dari sini. Di sini kita lihat bahwa ini adalah router Hex Lite dengan prosesor mips.be. Kemudian versi routernya adalah 6.30. Tadi yang kita siapkan filenya adalah file untuk installer 6.43. Cara upgrade-nya bagaimana? Cara upgrade-nya kita tinggal ke map tadi, kemudian klik kanan. Di sini ada upgrade. Dan karena filenya sudah ada, 643.8-nya sudah ada, maka kita tinggal upgrade ke 643.8. Kita klik aja dan secara otomatis akan dilakukan proses upgrade. Oke, di sini kita lihat routernya sudah kembali aktif dan kalau kita lihat sekarang versi berapa, kita coba lakukan Winbox lagi ke routernya. Di sini kita lihat bahwa di Hex Lite ini sekarang sudah versi 6.43.8. Jadi dengan dedut ini kita bisa juga melakukan upgrade ke router-router kita yang sudah terdaftar pada dedut server. Pada dedut biasanya kita punya perangkat cukup banyak ya. Di sini kita mungkin cuma ada 5 perangkat, tapi pada network-network yang besar biasanya jumlah perangkatnya bisa puluhan bahkan ratusan. Dan kalau kita lakukan upgrade satu-satu mungkin waktunya lama dan mungkin nanti ada yang kelupaan gitu. Oh, yang ini belum. Kita bisa melakukan upgrade langsung ke banyak router dengan dedut. Caranya bagaimana? Caranya satu, bahwa pastikan kita punya file installer yang komplit untuk berbagai hardware. Jadi jangan sampai kita sudah mengelompokkan beberapa router tersebut, tapi file installernya tidak cocok dengan hardware routernya. Jadi pastikan kita punya file installer untuk semua jenis hardware. Kemudian upload ke dedut servernya. Kemudian kita membuat grup di sini. Jadi ada pada menu device, kemudian di tab router OS, kemudian di sini kita bisa membuat grup. Jadi di router OS ada tab lagi di bawahnya grup. Di sini kita bisa membuat grup. Misalnya kita mau membuat grup apa ya? Misalnya kita mau membuat grup per tipe hardware misalnya, bisa juga mips.be misalnya. Kita tinggal pilih mau router mana saja yang masuk ke sini. Misalnya kita mau memasukkan 2 jenis router ini ke dalam grup ini. Apply. Kemudian bagaimana cara upgrade-nya? Cara upgrade-nya tinggal kita pilih pada nama grup ini, kemudian di sini ada menu upgrade dan di sini akan muncul file installer yang sudah tersedia atau versi yang sudah tersedia file installernya di sini. Tinggal kita klik pada
versi yang ingin kita upgrade ke versi berapa. Jadi kita tinggal tunggu prosesnya karena ini juga cukup makan waktu, tergantung jumlah routernya, tergantung jenis routernya, tergantung speed routernya. Tapi yang jelas dengan kita lakukan upgrade melalui Dedut, kita nggak perlu lagi download satu-satu ke tiap router. Biasanya kalau kita lakukan upgrade pada router, itu kita downloadnya masing-masing. Router A kita download, router B download, router C download. Kalau ini nggak. File installernya sudah tersedia pada Dedut dan nanti Dedut yang akan mendistribusikan file installernya ke setiap router. Jadi cukup hemat bandwidth. Nah, demikianlah tools-tools yang kita bisa pakai pada Dedut. Semoga bisa membantu kita sehingga lebih efisien lagi dalam memantau dan memonitor jaringan. Dan juga kita bisa langsung misalnya kalau ada problem kita tinggal klik kanan Winbox, klik kanan terminal, nggak kelamaan lagi bingung, oh ini IP-nya berapa, username-nya apa gitu ya. Semuanya tersentralisasi pada Dedut ini. Kemudian belum berhenti pada episode ini, kita masih akan menyiapkan episode berikutnya yaitu mengenai cara menampilkan note. Karena note ini ternyata banyak parameter yang bisa kita tampilkan juga pada Dedut. Ya. Jadi note-nya nanti bisa menampilkan nama, status, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi saya minta untuk subscribe dan jangan lupa klik lonceng. Karena nanti kalau kita upload video berikutnya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi bahwa kita upload video yang baru. Sampai sini dan nantikan episode berikutnya.